Kurikulum di kampus UPI IPTK yang jelas semua prodinya diwadahi untuk mengajarkan IT. Pembiayaan itu tidak dibebankan, artinya tidak dipungut biaya satupun, satu rupiah pun. Konsekuensinya ya mereka harus belajar di luar program studi 3 semester itu kan peraturannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UPI dimanapun berada, hari ini bersama saya Abdul Wafa Muhammad, dosen di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, dalam program terbaru Serba-Serbi UPI IPTK. Hari ini saya ditemani oleh salah seorang pejabat di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, beliau juga dosen senior di kampus UPI IPTK Padang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Pak Abul gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Begitu Pak? Iya betul. Oke. Boleh Bapak sharing kepada kita nanti tentang Wakil Rektor 1 itu bagian apa kalau boleh tahu Pak? Iya, jadi Wakil Rektor 1 itu kan bidang akademik ya. Wakil Rektor 2 itu bidang kelembagaan dan akuntansi. Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, Wakil Rektor 4 itu adalah bidang kerjasama ya, dan humas baik dalam maupun luar negeri. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi santai, sharing dari Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc. Baik, Sobat UPI semuanya dimanapun berada, mau lagi siang ya, mendengarkan, menyaksikannya malam, pagi, atau mungkin juga lagi kondisi apapun ya, jangan khawatir bahwa kita akan memberikan berbagai macam informasi terkait dengan perkuliahan di kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Kita akan lanjutkan. Baik, Bapak, kira-kira bisa Bapak jelaskan nggak kepada kita semuanya, baik yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, fakultas atau program studi yang ada di UPI IPTK Padang? Baik, makasih Pak Bu. Jadi UPI IPTK itu kan sebelum jadi universitas itu cikal bakalnya akademi ya, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Jadi dengan perkembangannya maka pada tahun 2001 menjadi universitas. Dan Universitas Putra Indonesia IPTK itu membawai 6 fakultas dan 17 program studi. Di antara yang 6 fakultas itu adalah Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Desain Komunikasi Visual, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Kemudian prodi yang 17 itu, kita itu sebetulnya sudah lengkap. Ada D3, ada S1, ada S2, ada S3. Nah, yang lengkap itu ada di Fakultas Ilmu Komputer. Ada D3 Manajemen Informatika, ada S1 Sistem Informasi, S1 Sistem Komputer, ada S1 Teknik Informatika, ada S2 Teknik Informatika, ada S3 Teknologi Informasi. Kemudian yang di Ekonomi dan Bisnis ada akuntansi, S1 akuntansi, ada S1 manajemen, ada S2 manajemen, ada S3 manajemen. Jadi kemarin di program Serba-Serbi UPI IPTK sebelumnya juga sudah berbincang dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, beliau juga sudah menjelaskan program studi apa saja yang ada di masing-masing fakultas. Oke, lanjutkan lagi Pak, di program Sarjana Desain Komunikasi Visual, program studinya apa saja? Iya, di Fakultas Desain Komunikasi Visual kita kan memang punya satu prodi, yaitu prodi Desain Komunikasi Visual. Tapi nanti di perkembangannya memang kita butuh prodi yang lain. Nanti pengembangannya akan ditambah beberapa prodi. Di Fakultas Psikologi kita juga punya satu program studi psikologi. Di Fakultas Teknik kita punya 2 prodi, yang satu Teknik Industri, satu lagi adalah Teknik Sipil. Kemudian ada ini fakultas yang baru ya, artinya anak bungsu itu. Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Itu ada 3 program studi. Ya kan, Sarjana Pendidikan Teknik Informatika satu, kemudian ada bimbingan konseling sarjana, kemudian ada pendidikan bahasa Inggris sarjana. Oke, berarti kalau di Wakil Rektor 1 berarti membidangi juga tentang kurikulum dari masing-masing program studi tadi. Bapak boleh cerita kurikulum, karakteristik dari kurikulum di kampus UPI IPTK Padang itu seperti apa? Karakteristik kurikulum di kampus UPI IPTK yang jelas semua prodinya diwadahi untuk mengajarkan IT, itu penting. Jadi hampir semua 17 program studi, apalagi yang base-nya IT. Karena Yayasan Perguruan Tinggi Komputer, jadi base of IT. Jadi program studi kita di Fakultas Ilmu Komputer memang ada diploma, ada sarjana, ada magister, ada doktor.
Dan kalau diploma itu memang dirancang untuk menjadi seseorang yang terampil, sehingga nanti kurikulumnya dirancang untuk mereka siap pakai. Oke. Kalau yang di sarjana itu memang dirancang untuk menjadi sebuah pengembang sistem. Kalau di fakultas komputer nih Mas, jadi pengembang sistem supaya mereka nanti di perusahaan bisa memberikan solusi solusi sistem yang terbaik di perusahaan. Apakah di sarjana komputer yang teknik informatika, yang di sistem informasi atau di sistem komputer. Masing-masing punya spesifikasi sesuai dengan kompetensi dan peminatannya. Ya, peminatan yang spesifik saya kira Pak Dekanya sudah menyampaikan. Oke. Kemudian kalau yang di ekonomi dan bisnis memang kita arahkan kepada manajerial yang terpenting, ya kan? Maka sarjana manajemen itu diarahkan supaya mereka menjadi sebuah motor penggerak gitu, bagaimana sebuah proses bisnis itu dijalankan dengan baik. Itu ya, apakah jadi manajer atau mungkin jadi GM-nya gitu, general manager dan sebagainya. Sementara kalau di akuntansi bahwa kita berbasis IT, berarti kan sekarang tidak lagi kita mengaudit itu menggunakan manual, ya kan, base of IT. Jadi nanti mengaudit itu bisa real time online, di mana saja, kapan saja. Baik, sebelum Bapak menjelaskan ke program studi yang lainnya, saya mau sampaikan dulu kepada Sobat UPI dimanapun berada, bahwa di UPI PTK Padang memiliki berbagai macam program studi yang memiliki kompetensi, yang memiliki prospek kerja yang sangat bagus nantinya. Mungkin Bapak bisa jelaskan apakah program studi di UPI PTK Padang itu juga sudah memikirkan dunia kerja atau kebutuhan industri. Iya, sebetulnya kan dengan hadirnya sebuah peraturan bahwa kita harus link and match ya. Oke. Kita menyesuaikan bahwa kita itu perguruan tinggi itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa harus mencari wadah. Jadi lulusannya itu mau dikemanakan. Nah, ini berarti ada wadah. Kita kan punya, tadi kita sampaikan di awal bahwa ada Wakil Rektor 4 yang bidang kerjasama ya, dan Humas. Jadi beliaulah yang memberikan satu peluang besar ya, di mana saja perusahaan mereka akan di-invite untuk bekerja sama, ya. Apakah di bidang, pokoknya semua bidang, tidak hanya bidang IT saja, tidak bidang ekonomi, tidak bidang yang lain, tapi semua bidang. Oke, berarti untuk di program di fakultas dan program studi di DKV, berarti juga karakteristiknya juga seperti itu ya? Iya. Jadi desain komunikasi visual itu kan sebetulnya untuk sementara ini masih langka ya kan. Artinya di Sumatera ini masih langka gitu. Jadi karena kelangkaannya itu, maka kita akan kembangkan supaya mereka itu bisa memberikan satu warna gitu ya, yang spesifik gitu ya, supaya mereka menjadi ikon di perusahaan-perusahaan untuk membuat satu branding khusus gitu ya. Oke. Itu menemukan branding khusus ya. Seperti kalau di di Bukit Tinggi itu ada Jam Badang gitu ya. Kalau misalnya di Solo mungkin Baris Solo gitu kan. Mungkin nggak yang lain ya. Kalau di Padang ini kalau nggak salah baru itu ya. Semangka ya, Bengkoang. Tapi kan harusnya dicari lagi yang lebih menarik gitu kan itu. Itu DKV. Nah, kemudian kalau untuk program di Fakultas Psikologi bagaimana Bapak? Fakultas Psikologi ini memang sekarang lagi tren karena masa pandemi 2 tahun ya. Kita kan 2020 itu diberikan suatu musibah ya. Artinya ujian lah ya dari Allah. Nah, itu salah satu cara untuk memulihkan ya kan, supaya kita tetap tegar gitu ya, tetap siap menghadapi. Maka kita harus bisa memberikan solusi orang-orang yang banyak bermasalah terkait dengan PHK ya, terkait dengan anak-anaknya tidak lagi bisa meneruskan ya, melanjutkan karena kondisi ekonomi dengan pandemi itu. Maka salah satu cara bagaimana cara bertahan di dalam kondisi itu, itu orang psikologi ya atau lulusan psikologi itu bisa memberikan terapisnya gitu ya, istilahnya memberikan konsep bagaimana kepribadiannya supaya kuat bertahan di kondisi begitu. Jadi buat Sobat UPI semuanya, untuk lebih tahu tentang Fakultas Psikologi, silakan nanti gabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia PTK Padang, kemudian juga ikuti program dari serba-serbi Universitas Putra Indonesia PTK Padang. Karena nanti juga akan ada sesi untuk Dekan Fakultas Psikologi berbagi tentang fakultas dan program studi dan juga aspek-aspek pendidikan yang ada di Fakultas Psikologi. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak untuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bagaimana Pak? Iya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini kan arahnya ke guru ya, ke guru. Jadi keguruan.
Guru tapi bukan berarti harus mengajar kan Pak? Bukan harus mengajar, betul. Makanya kita coba sharing sedikit bahwa keguruan ilmu pendidikan itu kan di situ ada sainsnya, ilmunya. Nah, dan karena ada ilmunya berarti guru ini yang S1 di pendidikan teknik informatika itu kan diarahkan memang bagaimana mereka bisa mengajarkan tentang IT di sekolah, di SLTA. Mengajarkan dan sekaligus untuk menciptakan metode dalam Iya, pengajaran. betul ya. Jadi nanti di situ kan mereka akan bagaimana cara membuat satu atau mengembangkan satu metode pembelajaran yang baik, media ajar ya, atau ya istilahnya bagaimana memberikan solusi seperti kalau kita kuliah online kan harus banyak tutorial yang bisa memudahkan siswa itu untuk di program belajar. Program studi teknik informatika. Program studi teknik Untuk bimbingan konseling dan pendidikan bahasa Inggris bagaimana? Kalau bimbingan konseling kan itu diarahkan kepada bagaimana memberikan solusi siswa supaya tidak bermasalah dalam belajar. Jadi mereka membimbing dari adik-adik di SLTA boleh, SD boleh, SLTP ya. Nah itu memang dibimbing supaya mereka nanti mendapatkan satu solusi jika ternyata ada masalah pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Nah itu target lulusan dari bimbingan konseling. Dan tidak hanya begitu ya, tetapi mereka juga bisa memberikan satu metode khusus gitu ya dalam proses pembelajaran, apakah dia offline atau online ya, karena bagaimanapun kalau ke pendidikan berarti mereka kan tidak lepas dari metode pembelajaran. Nah, tapi arahnya spesifikasinya ke situ. Kalau yang bahasa Inggris ini memang pendidikan kita di Indonesia ini kan paling agak sedikit. Kalau ada melanjutkan S2, S3 itu kan bahasa Inggris ini menjadi satu kendala besar. Sehingga dengan hadirnya bahasa Inggris ini, pendidikan bahasa Inggris ini lulusannya bisa membantu ya untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah misalnya. Itu kan harus mulai dari dini, dari SD, SMP, SMA, karena bagaimanapun kalau misalnya dibiasakan di SD, SMA mengajarinya dengan cara yang dengan IT ya maksudnya, itu akan lebih mudah. Nah itu. Oke, baik, terima kasih Sobat UPI semua dimanapun berada. Tadi sudah disampaikan bahwa program studi di UPI IPTK Padang memiliki berbagai macam kekhasan atau keunggulan di masing-masing program studinya. Kemudian di kampus UPI IPTK Padang masing-masing program studi juga memiliki program unggulan dan kemudian juga sudah bekerja sama dengan industri. Kemudian siap kerja juga nantinya. Sehingga jangan ragu untuk datang dan daftarkan diri Anda untuk menjadi mahasiswa di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang melalui secara offline dan juga online. Untuk pendaftaran online bisa datang langsung ke kampus UPI IPTK Padang di Jalan Raya Begalung Padang, atau secara online bisa melalui kunjungi website kita spmb.upiptk.ac.id. Untuk informasi bisa di Instagram kita, silakan follow @pmb_UPI-IPTK Padang. Baik, selanjutnya bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa program studi, karakteristik, kurikulum, segala macam. Tentu kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, himbauan-himbauan dari pemerintah, di mana pemerintah membuat program bahwa mahasiswa itu harus diciptakan sebagai wirausaha, entrepreneur. Nah, kalau di kampus UPI sendiri bagaimana, Pak? Iya, jadi begini, kalau kita sudah memahami tentang link and match tadi, berarti artinya kita harus bisa menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Ya. Nah, karena kebutuhan pasar kerja itu memang berkembang dengan pesat gitu ya, maka pemerintah akan mengeluarkan satu program ya, program Kampus Merdeka Belajar KMMB. Nah itu kita sudah sikapi dan kita sudah siapkan kurikulumnya. Maka nanti di program prodi itu masing-masing punya kurikulum reguler. Ada kurikulum yang untuk KMMB, Kampus Merdeka Belajar. Nah, kalau nanti misalnya kita sudah memberikan solusi atau memberikan tawaran atau kewajiban kita sebagai perguruan tinggi memberikan kepada pilihan kepada calon mahasiswa, ya silakan apakah mau ikut yang reguler atau mau ikut yang KMMB. Kurikulumnya. Kurikulumnya. Oke, berarti kalau untuk program-program Kampus Merdeka Belajar, apakah mahasiswa yang ada sekarang ini itu sudah bisa mengikuti atau bagaimana? Nah, kalau yang untuk mahasiswa yang BB 2020, 2021 itu kan pada saat itu masih diperlakukan kurikulum yang reguler. Oke. Sehingga kalau memang bisa mau mengikuti Kampus Merdeka Belajar dalam program yang 8 itu, ya dipersilahkan, nanti akan
akui atau akan dikonversikan kepada mata kuliah yang relevan, Oke. yang sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodinya, dan itu pun akan dilaporkan ya, karena kita setiap 3 bulan atau 3 bulan sekali atau 1 semester kali juga melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan KMMB, meskipun ya belum ada wadah di dalam kurikulum. Itu kemarin kita disosialisasikan ya oleh Pak Dirjen, bahwa memang kalau memang belum sampai kepada pembentukan kurikulum 100%, maka harus diwadahi supaya dilakukan RTL ya. Istilahnya rekonisi ya, direkonisi masalah. Jadi artinya dianggap diakui aja sebelumnya gitu, supaya mereka tidak rugi. Oke, berarti untuk program kampus mereka belajar, pihak kampus UPI PTK Padang sudah menyiapkan kurikulum khusus untuk mahasiswa angkatan 2022. Nah, dari 2022 nanti kita akan berikan satu pilihan. Nah, kalau memang dari awal sudah milih ke reguler sampai tamat, nanti ya reguler. Oke. Tapi kalau sudah memilih ke kampus Merdeka Belajar, berarti artinya harus ikut sampai tamat. Bagi apa ininya, konsekuensinya ya mereka harus belajar di luar program studi 3 semester, itu kan peraturannya begitu. Oke, baik, Sobat UPI dimanapun berada, sudah disampaikan tadi bahwa untuk mahasiswa angkatan 2022 tahun ini yang akan daftar di kampus UPI PTK Padang, kurikulum sudah disiapkan untuk yang reguler dan juga program kampus mereka belajar. Jadi saat Anda masuk nanti ke kampus UPI PTK Padang, sudah bisa milih langsung mau program reguler ataupun juga program kampus mereka belajar. Jadi jangan ragu, jangan bimbang lagi, silakan langsung daftar di kampus UPI PTK Padang. Kunjungi website kita di spmb.upiptk.ic.id atau follow Instagram kita di pmb_UPI PTK Padang. Ya, baik Bapak, Sobat UPI dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan kepada kita semuanya bahwa di Universitas Putra Indonesia PTK Padang ada program reguler, nanti ada program kampus mereka belajar. Nah, kemudian untuk menjadi mahasiswa di UPI PTK Padang, apakah ada program beasiswa? Oke, kita tanya sama Bapak, bagaimana Pak? Apakah ada program beasiswa atau hanya program reguler menjadi mahasiswa aja? Ya sebetulnya nanti meskipun mengikuti kurikulum reguler atau mengikuti kurikulum kampus Merdeka Belajar, itu tetap ada program beasiswa. Tapi cuma kita tambahkan sedikit tentang kampus Merdekanya tadi ya, masih di kurikulum kampus Merdeka. Jadi artinya nanti kurikulum kampus Merdeka Belajar itu berlakunya, artinya kalau sudah masuk itu di semester 5 itu baru diberlakukan. Jadi kalau 1 sampai 4 itu masih istilahnya masih normal seperti biasa gitu, masih belajar seperti mahasiswa yang di reguler. Program beasiswa dari kampus UPI PTK sendiri apa saja itu Pak? Programnya ada, yang pertama itu kita sudah membuka sekarang ini adalah YPTK Scholarship ya. Oke, itu dari yayasan Dari yayasan, jadi beasiswa yayasan yang memberikan kepada anak bangsa ya, itu mulai dari 1995 ya, berarti 50 tahun Indonesia Merdeka ya, berikan beasiswa siapapun yang mendaftar sebagai calon dengan persyaratan 5 besar di sekolah, dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah, mendaftar nanti di kampus UPI bisa. Nah, kalau ini memang harus langsung ke kampus, offline, tidak boleh online. Nanti memenuhi persyaratan akan dites ya. Kalau memenuhi syarat nanti akan diterima sebagai mahasiswa beasiswa scholarship. Dan itu pun pembiayaan itu tidak dibebankan, artinya tidak dipungut biaya satu rupiah pun, mulai dari mereka mendaftar sampai nanti menjadi sarjana ya. Oke, kalau seandainya di SMA atau di SLTA kita Sobat UPI ini tidak dapat lima besar nih, nah kira-kira ada program beasiswa yang lain nggak kira-kira Pak kalau udah masuk kuliah nantinya? Program beasiswa yang berikutnya tetap dari yayasan, tapi beasiswa juara kelas. Oh, juara kelas. Jadi ya, juara kelas itu artinya nanti masuk dulu di UPI, ya kan, silakan bergabung dengan UPI ya kan. Nanti menjadi mahasiswa UPI 1 semester, setelah itu nanti dievaluasi. Di akhir semester dievaluasi, dalam kelas itu ada sekitar 40 sampai 60 orang. Siapa yang terbaik 1, 2, 3 itu akan diberikan penghargaan. Nah, untuk 1 dan 2 itu akan diberikan beasiswa untuk pembebasan uang kuliah untuk semester berikutnya. Oke, Mbak, itu udah 2 program beasiswa dari yayasan. Ada lagi mungkin untuk tahfiz Quran atau yang lain? Iya, betul. Jadi ada beasiswa tahfiz Quran untuk 5 juz ya. Oke, 5 dan 10 juga ada ya. Iya. Kemudian ada beasiswa yang terkait dengan pemerintah punya ya, itu namanya KIP ya.
kartu Indonesia Pintar. Oke. Dan itu wajib mendaftar di sekolah. Oke, berarti bagi siswa swasta yang kemarin mau kuliah, berarti pada saat pembukaan kartu Indonesia Pintar, ya, pilihnya kampus Universitas Putra Indonesia jadi IPTK nanti di Padang. situ ada menunya, betul, ada menu pilihannya ke perguruan tinggi mana. Nah, kalau misalnya nanti berminat ke UPI, ya bergabung dengan UPI, maka nanti dipilih bahwa memilihnya perguruan tingginya ke Universitas Itu Putra kalau Indonesia. untuk beasiswa KIP ya. Tapi Iya, kalau beasiswa KIP. untuk beasiswa yayasan itu sangat banyak sekali. Tadi Sangat sudah banyak. disebutkan ada beasiswa IPTK Scholarship, kemudian ada beasiswa juara kelas, kemudian ada beasiswa tahfiz Quran, ada beasiswa Prestasi olahraga juga. prestasi olahraga juga sudah ada, lingkungan mungkin, Ini peduli lingkungan. peduli lingkungan, Anak yatim. ya, dan ada juga program beasiswa khusus lain dari Ya yayasan. betul, ya, banyak Di samping ada beasiswa dari pemerintah. dan juga perusahaan-perusahaan yang bekerja sama Ya dengan betul, kampus seperti Universitas Putra. perbankan ya kan, PT Semen. Kemudian banyak lagi beasiswa yang diberikan untuk memudahkan atau membantu mahasiswa yang mempunyai kesulitan ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Demikian tadi, terima kasih Bapak Ya. Dr. Insinyur Sumijan MSc. Ya sama Pak Bu. Baik Sobat UPI dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita, sharing kita dengan Wakil Rektor 1 Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc, dalam program terbaru dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, Serba-Serbi UPI IPTK. Dan kami mengharapkan informasi yang diberikan tadi memberikan manfaat kepada Sobat UPI dimanapun berada. Dan jangan ragu, jangan bimbang, silakan daftar ke kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang melalui program reguler, program beasiswa. Informasi lengkap ada di Instagram kita dan juga website kita di spmb.upiptk.ac.id atau Instagram kita @pmb_UPIPTK Padang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.